Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fihi Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbil hasanata muhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'du. Ikhwani fillah, azani Allahu jami'an. Alhamdulillah, hadirin sekalian semoga Allah muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir kita memasuki surah Al-Fatihah. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat hingga yaumul akhir nanti. Dan kita akan membahas surah Al-Fatihah, dan ketika kita membuka Quran surah Al-Fatihah, maka kita dapati bahwasanya ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini tertulis ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya, menurut Syekh As-Sa'di di sini ya saya tidak akan membacakan satu kata per kata. Ya, saya akan bawakan kesimpulannya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan surah Al-Fatihah di dalam majelis ini. Kalau satu kata per kata, maka jelas itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka bismillah apa tadi? Dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya menurut Syekh As-Sa'di bahwa nama yang kita gunakan untuk mengawali bacaan kita terhadap surah Al-Fatihah itu bukan hanya satu nama saja, tetapi seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ya, kita gunakan sebagai pembukaan di dalam membaca surah Al-Fatihah ini. Dan para ulama tafsir menjelaskan, ya, kenapa kita membaca Al-Quran, membuka setiap aktivitas kita dengan ucapan bismillah, ya semata-mata dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Makanya orang-orang yang mengawali aktivitasnya dengan basmalah, maka aktivitas yang ia kerjakan akan mendatangkan keberkahan. Ya, aktivitasnya akan berkah, tidurnya akan berkah, safarnya akan berkah, keluar rumahnya akan berkah, masuk masjidnya akan berkah, karena semua itu diawali dengan basmalah. Nama yang pertama kali muncul di dalam ayat ini bismillah, yaitu Allah. Dan inilah Asmaul Husna yang pertama kali muncul di dalam Al-Quran. Apa artinya? Ya, Allah. Artinya adalah zat yang berhak untuk disembah, zat yang berhak untuk diibadahi. Dan nantinya hadirin sekalian, di akhir ayat Allah adalah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering diterjemahkan bahasanya yang intinya kedua nama ini adalah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu memiliki kasih sayang, dan kasih sayang ini sangat luas. Saking luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini mencakup seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ketika kita katakan seluruh makhluk tanpa terkecuali, apakah masuk ke dalamnya orang-orang kafir? Ya, masuk atau tidak? Masuk. Orang kafir pun juga merasakan efek dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Orang kafir bisa makan. Orang kafir bisa minum. Buktinya orang kafir bisa hidup. Buktinya orang kafir bisa bernafas. Buktinya orang kafir dapat hujan dari langit. Maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim intinya adalah menjelaskan tentang luasnya kasih sayang Allah yang dirasakan oleh tanpa terkecuali, yang beriman maupun yang tidak beriman. Kalau seandainya seluruh makhluk Allah yang beriman maupun yang tidak beriman, yang sholat maupun yang tidak sholat, yang mau ibadah maupun yang tidak mau ibadah, semuanya merasakan apa kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, maka hadirin sekalian semoga Allah muliakan, orang yang beriman akan mendapatkan kasih sayang Allah yang dikandung di dalam nama Ar-Rahim. Sehingga Ar-Rahim, kata sebagian ulama, adalah
zat yang kasih sayangnya diberikan hanya untuk orang-orang yang beriman. Berupa apa? Berupa hidayah. Maka orang yang beriman adalah orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Karena kasih sayang Allah yang umum mereka akan terima, dan kasih sayang yang khusus mereka pun juga akan menerimanya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala secara umum tadi apa? Misalkan makan, minum, bernafas. Dan orang beriman bisa makan, bisa, bisa minum, bisa bernafas, bisa. Dan orang kafir juga bisa melakukan hal itu. Terus, apa keistimewaan orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala secara spesial, yang mana kasih sayang itu tidak didapatkan oleh orang-orang kafir. Seperti apa? Seperti hidayah. Kita bisa sholat, kita bisa baca Al-Quran, kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau berpikir tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mana yang lebih mahal? Mana yang lebih susah? Mendapatkan hidayah atau mendapatkan makanan? Tentu jawabannya mendapatkan hidayah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, biasa kita mendengar terjemahannya adalah segala puji. Dari mana kata segala puji itu? Ya, karena Alhamdulillah ini maksudnya bukan segala puji, tapi segala pujian. Ya, berarti segala pujian, entah itu pujian dengan lisan, atau dengan perbuatan, ataupun dengan hati, maka segala pujian tersebut yang mutlak dan yang sempurna hanya kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pujian yang sempurna, yang mutlak, yang diiringi dengan pengagungan dan kasih sayang itu hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fakat saja. Kenapa? Karena Allah Maha sempurna. Di sini disebutkan karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna. Sifat-sifat, tidak ada satupun sifat Allah yang tidak sempurna. Keadilan Allah sempurna. Kasih sayang Allah sempurna. Ilmunya Allah sempurna. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Apakah cuma sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala saja yang sempurna? Jawabannya tidak, hadirin sekalian. Termasuk perbuatan Allah juga sempurna. Karena perbuatan Allah antara karunia dan keadilan. Ya, maksudnya bagaimana ya? Maksudnya adalah antara karunia dan keadilan. Ya, di sini kita bicara misalkan takdir yang kita alami di dunia ini. Pasti ketika kita berbicara dengan takdir, kita akan memahami bahwasanya takdir itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Contohnya yang enak misalkan seperti sehat, apalagi misalkan rezeki yang lancar, misalkan apalagi ya istri yang cantik, apalagi anak-anak yang menurut dan soleh maupun solihah. Ya, itu yang enak-enak. Dan yang tidak enak contohnya misalkan sakit, rezekinya yang susah, istrinya kurang cantik, anaknya sulit diatur. Dan yang pertama tadi kita melihat enak-enak sekali. Jadi itulah termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tidak enak, yang tadi kita mendengar misalnya rezeki yang susah, ya, sakit, istri yang kurang cantik, anak yang sudah diatur, ya. Ini juga bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan ada anak yang nakal, kenapa bisa dikatakan adil? Karena biasanya kenakalan anak itu bersumber dari kenakalan orang tuanya. Karena orang tua nakal, ya, orang tua nakal itu maksudnya adalah orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Diingatkan dengan kenakalan siapa? Anak-anak mereka. Lalu kemudian, maka ketika anak-anak nakal ini jangan langsung menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anak mereka. Maka kita memuji Allah karena seluruh perbuatan Allah
menakdirkan yang enak maupun yang tidak enak bagi kita. Tidak lepas dari itu, karunia. Yang kedua, keadilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb, penguasa, pencipta, pemilik, pengatur, itulah yang ada di dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki apa yang diatur, apa yang dimiliki, apa yang diciptakan. Al-alamin. Apa itu? Alam semesta. Ya, alam semesta ini mencakup manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat, dan seluruh makhluk yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ada tidak makhluk yang tidak kita ketahui? Mungkin lebih banyak daripada yang kita ketahui. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terus dikuasai, terus diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya dari Rabbul Alamin, maka selesai ayat berapa? Kedua. Masuk ke ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Maka sudah kita bahas tadi ketika kita membahas ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa diulangi? Kenapa diulangi? Hadirin sekalian, menurut sebagian ulama tafsir, karena sebagian orang ketika dia mendengar kata Rabbul Alamin, apa tadi? Pencipta, penguasa, pengatur, pemilik. Ketika dengar kata-kata tersebut, sebagian orang merasa takut. Biasanya kalau kita berhadapan dengan penguasa itu kan takut ya. Makanya kita diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya penguasa yang mutlak di alam semesta ini adalah zat yang Rahman dan Rahim. Maka jangan sampai kalian berlebihan di dalam menakuti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah adalah pencipta kita, pengatur, pemilik, penguasa alam semesta ini, ya, kita bisa takut, tetapi takut yang proporsional ya. Ya. Karena ketakutan yang berlebihan ya harus dihilangkan dengan rasa harap. Karena sebagaimana Allah punya neraka, Allah pun juga punya surga. Sebagaimana Allah punya azab, Allah juga punya nikmat. Maka harusnya seimbang antara khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, roja itu adalah harapan. Maka berpindah ke ayat yang keempat, apa bunyinya? Malik yaumiddin. Malik artinya adalah pemilik. Di dalam sebuah qiraah, cara membaca yang lain misalkan maliki dibaca pendek. Kalau tadi apa? Maliki panjang. Ya. Cara membaca yang kedua adalah maliki. Maknanya sama, ya, maknanya sama, berbeda. Ya, maliki artinya adalah pemilik. Ya, maliki pemilik. Kalau maliki artinya raja, penguasa. Allah ini pemilik apa penguasa? Yaitu dua-duanya sama. Ya, maknanya sama tapi secara arti berbeda. Allah yang pemilik, Allah yang penguasa. Penguasa apa? Di sini disebutkan yaumiddin. Artinya hari adi pembalasan. Apa yang dimaksud dengan hari pembalasan? Ya maksudnya hari kiamat. Di hari kiamat nantinya apapun yang kita kerjakan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita, entah perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan balasannya. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan balasannya. Yaumiddin, apa? Hari pembalasan. Siapa yang memiliki dan menguasai hari pembalasan? Jawabanlah adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, nanti yang bisa menentukan ya ini selamat atau tidak selamat, ini masuk surga atau masuk neraka, ini ganjarannya sekian, ini sekian yang bisa menentukannya. Semua itu adalah Malik Yaumiddin. Siapa itu hadirin? Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat keberapa? Ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Ini inti dari surah Al-Fatihah. Apa? Ayat yang kelima, inti dari surah Al-Fatihah. Ayat yang kelima, dan surah Al-Fatihah adalah intinya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah inti kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Kita ulangi, ayat kelima adalah intinya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah intinya Al-Quran. Al-Quran intinya kitab-kitab suci yang Allah turunkan dari langit. Berarti ayat kelima ini, ya, ayat kelima ini adalah inti dari ajaran seluruh agama. Iyyaka na'budu. Objeknya mana? Iyyaka. Hanya kepadamu. Ya, mu di sini siapa? Ya, subjeknya di sini siapa? Nahnu. Ya. Mu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subjeknya siapa? Nahnu. Yaitu kita. Iya kan? Nahnu. Siapa kita? Ya. Maksudnya adalah jin dan manusia. Ya, biasanya yang namanya kalimat susunannya bagaimana? Ya, SPOK, ya, subjek, predikat, objek. Dan objek ditaruh di paling belakang. Seperti misalkan saya makan kurma. Ya, kurma objek di belakang. Ya. Saya makan kurma, subjeknya di depan, objeknya di belakang. Ya, predikatnya di tengah gitu kan. Saya makan ya. Dan rata-rata kalimat susunannya seperti itu. Apa dulu? Subjek, predikat, objek. Seperti saya makan kurma. Di dalam ayat ini, iya karena butuh. Ini justru dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditaruh di depan apa? Objeknya dulu. Iya kan? Iya, kepadamu. Ya, kami beribadah. Ya, kenapa kok objeknya didahulukan? Kira-kira apa tujuannya? Atau sekedar kebetulan saja? Dan tentunya itu sekalian tidak ada yang kebetulan di dalam Al-Quran. Setiap huruf di dalam Al-Quran itu pasti memiliki makna tersendiri. Cuman ada yang kita pahami dan ada juga yang tidak kita pahami. Maka yang diinginkan dari ditaruhnya objek di depan adalah sebenarnya Allah ingin menjelaskan bahwa ibadah yang kita lakukan hanya boleh dipersembahkan, diperuntukkan, dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya objek dahulu yang disebutkan Allah sebelum ngapa-ngapain, ya Allah dulu yang dipikirkan. Seluruh ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah saja, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Sulit atau berat? Bukan sulit atau berat ya, sulit atau gampang, berat atau ringan. Maka seluruh ibadah yang dikerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat atau ringan? Ya berat. Karena berat, maka kita butuh bantuan dari yang maha kuat. Ya, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin sekalian, setelah itu kita katakan, ya silahkan Anda ya, praktekkan pengetahuan yang tadi barusan Anda dapatkan. Ya, apa namanya misalkan objek ya. Apa artinya nasta'in? Kami mohon pertolongan. Berarti apa kesimpulannya? Kami minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segala urusan, dalam segala masalah, ya, pertama kali langsung kita ingat, ya, rezeki dimulai, maka ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh kita mulai bergerak, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak mulai nakal, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri mulai sulit diatur, ya, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan seluruh masalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, Allah membantu kita untuk bisa beribadah sebaik-baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini digandengkan antara apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu tujuannya. Iyyaka nasta'in adalah sarana untuk mencapai tujuan. Tidak mungkin seseorang bisa beribadah kalau dia tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat keberapa? Kelima. Berikutnya ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya terjemahannya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita berarti sudah belajar ayat pertama sampai ke berapa? Kelima. Dan sekarang ini ayat yang ke-6. Setelah 5 ayat kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asmaul husnanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Malik, Malik Yaumiddin. Kemudian kita menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita memuji dan memuji Allah, baru kita meminta, baru kita berdoa. Itu namanya berdoa dengan etika. Jadi orang, iya, ya Allah ya. Ketika jadi orang, ya Allah, jangan tiba-tiba meminta uang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti itu, tetapi kita memuji ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajari cara meminta yang benar lewat surah Al-Fatihah. Dan meminta yang paling besar adalah ihdinas siratal mustaqim. Permintaan yang paling berharga yang layak kita minta kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ya, maksudnya Islam. Itulah jalan yang lurus. Jalan yang tidak ada belok-beloknya.
Berarti ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu maksudnya Islam. Yang hadir di sini orang Islam semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti tidak perlu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Jawabannya masih perlu. Meskipun kita Islam, perlu kita membaca ini. Karena kita yang dituntut bukan segera masuk Islam, tapi mengamalkan ajaran Islam. Dan untuk mengamalkan ajaran Islam, butuh petunjuk atau tidak? Butuh. Makanya, jangan pernah kita putus untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Yang belum bertemu dengan Islam, minta supaya bertemu dengan Islam. Yang sudah bertemu dengan Islam, yang sudah berada di dalam agama Islam, mintalah agar istiqomah di atas keislaman. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya, jalan yang lurus ini sudah diikuti oleh orang-orang yang mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang engkau beri karunia kepada mereka bahwa Islam ini sudah diikuti, diamalkan oleh orang-orang yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mayoritas ulama tafsir menyebutkan bahwa mereka ini adalah manusia-manusia istimewa yang mendapatkan karunia Allah. Adalah orang-orang yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Surat apa? An-Nisa ayat 69. Ya. Ada 4 golongan. Berapa? 4 golongan. Yang pertama, para nabi, orang-orang yang jujur, siap untuk menerima ajaran agama Allah tanpa banyak protes. Ya. Dan kemudian as-sholihin, orang-orang yang solih. Iya. Sama, ya, maksudnya orang-orang yang benar-benar ya mengikuti jejak ya para nabi. Secara umum orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan lurus itu ada dua. Yang pertama, kalau kita lihat adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang sesat. Apa bedanya dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang sesat? Ya bedanya, kalau orang-orang yang dimurkai, mereka adalah orang-orang yang berilmu, tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, punya ilmu tapi tidak mau beramal. Ya, ini kebalikannya dengan orang yang sesat. Ya. Kalau orang sesat beramal tanpa ilmu. Ya, contohnya siapa? Misalkan orang yang berilmu tidak mau beramal, contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi tahu tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jawabannya tahu. Tapi mereka tidak mau ikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Ya, karena gengsinya. Ya, masa ikut orang Arab Badui? Kami kan lebih mulia, kami kan Bani Israel. Sampai sekarang orang Yahudi, mereka merasa menjadi manusia pilihan sampai sekarang. Padahal mereka ini jahatnya minta ampun. Ini contohnya orang-orang yang berilmu tidak mau beramal. Ya. Lalu apa tadi kebalikannya? Orang yang beramal tanpa ilmu. Ya, contohnya adalah orang-orang Nasoro. Mereka banyak beramal, tapi kurang dilandasi oleh ilmu. Kalau orang Islam bagaimana? Ya dua-duanya. Ya, mereka beramal, ya mereka berilmu. Orang Islam yang KTP, ya, orang Islam yang tentunya serius di dalam menjalankan keislamannya. Alhamdulillah selesai. Ya. Itu bukan ayat Al-Quran. Ya. Makanya lihat saja musyafah Al-Quran. Ya, kalau selesai ya tidak ada tulisan amin. Ya. Ada tidak tulisan amin? Ya tidak ada. Ini adalah sunnah untuk dibaca setelah selesai membaca Al-Fatihah. Apa artinya amin? Ya Allah kabulkanlah. Apa kita berdoa? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Ya, selesai tafsir Al-Quran dan ini versi ringkasnya. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita akan berpindah ke surat An-Nas. Ya, tentu dari belakang dulu supaya kita mendapatkan surat-surat favorit yang sering kita baca oleh kita semua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
dia mati sendiri. Iya.